Oke. Oke, that's enough. Oke, wait, listen to me first. Coba didengar Miss dulu ya, sebelum kalian asking ya. Oke, I will stop share. So, firstly, you prepare this one, celengan kalian ya. Kalau boleh pakai celengan aja. And then, you take your pen, give the mark, oke. Kasih tanda vertikal, garis vertikal dimanapun. Vertikal itu garis lurus ya. Nah, oke, buat tanda seperti ini. Can you see ya? Can you see? Oke, you can do it now. Kamu bisa kerjakan sekarang. Kamu buat tanda vertikal. Nah, setelah itu apa, Miss? We can use this thread, ya. Benang ini kita ambil seperti ini, look at. And then we start from this mark. Kita mulai dari tanda ini. Kita tempelkan tangannya. Oke. Terus. Tidak terlihat. Kenapa, Angelo? Nggak kelihatan, Miss. Nggak kelihatan, dilingkari sayang, dililitkan seperti ini. Nggak nampak, Miss. Are you sure? Ya, I repeat ya. Nah, dililitkan seperti ini. Can you see? Nah, dililitkan sampai ke tanda yang tadi. Nah, setelah sampai yang ke tanda yang kita sudah buat tadi, kamu gunting, nak. Gunting ya. Guntingnya harus sama panjangnya. You cut it ya. Sampai ke tanda yang tadi. Oke. Nah, coba sampai sini dulu kan kerjakan. You can do it until this first. Coba kerjakan sampai sini. Oke? Yes, Jaslyn. Berapa kali? Sekali aja sayang. One time, once ya. Sekali aja lilitkan. Sekali aja, one time. Oke? Mulai dari tandanya tadi, kamu lilitkan ke tanda yang semula. Jadi jangan lewat ya. Mereka harus pas di tandanya. Oke, you can do it now. Ayo, come on, kerjakan semua. Miss. Ya, yes, Kevin. Celengannya warna hitam, Mas. Jadi nggak nampak apa, Miss. Pakai correction tape kamu. Kamu punya ini. Apa sih bahasa Indonesia-nya? Tipo. Oh, cuma call it. Ya, tipo. Correction pen. Yes, siapa tadi? Yes, Vincent. Ay, nggak pakai celengan. Coba turn on kameranya, Bang. Kenapa turn off kamera kamu? What's going on? Ay, nggak pakai celengan, Miss, karena celengannya hitam, Miss. Nggak apa-apa sayang, pakai ini aja, pakai stipo menandainya. Stipo atau benda warna putih, itu juga boleh. It doesn't matter ya. Boleh. Ya Kevin, tapi itu, Miss, kenapa sayang? setelah itu digunting. Nah, setelah itu kamu gunting ya. Nah, kamu dapat nanti seperti ini, like this ya. You can see ya.
Nah, setelah itu bagaimana, Miss? We can measure using ruler. Kita hitung dengan menggunakan penggaris ya. Nah, hitungnya mulai dari 0. Kalau kamu punya penggaris besi, if you have this one, the ruler like this, you start from this one. Kamu mulai dari tepian ini ya menghitungnya. Tapi kalau penggaris kamu yang plastik, mulai dari angka 0. Start from 0. Understand ya? Mengerti ya maksud Miss ya? Kamu ukur seperti ini tadi ya. I will play to you. Please see to the video. Tidak akan pakai suara. Nah, jadi kamu akan mengukur panjang benang tersebut. Oke, measure the length of the thread using ruler. Dengan menggunakan ruler, kamu bisa menghitung atau mengukur panjang dari benang tersebut. Get it? Nah, Miss, kalau kita udah dapat panjangnya gimana? Nah, berarti kita tahu dong, berarti panjang lintasan keliling dari benda yang kita punya ini, ya sekian gitu ya. Nah, kalau punya Miss Ruth, panjangnya segini, nah. Wait ya, I will zoom ya benangnya. Oke, ini tepat di sini, berarti 23.5, 23,5 cm, karena ini adalah penggaris, biasanya satuannya cm ya. Kalau misalnya pakai yang di sebelahnya, kita pakai inci, tapi Miss mau kita fokus ke cm aja, oke? Oke, sudah. Nah, setelah kita dapat the next step, oke, look at to the screen, perhatikan screen Miss ya. Nah, kamu punya paper kan, worksheet yang diberikan waktu material itu. Nah, kamu tulis apa nama objeknya, apa nama ini objek yang kamu pakai. Kalau Miss, objeknya can itu kaleng. Ya, kalian bisa bilang punya kalian itu cuma call it celengan, masa sih piggy bank? No piggy bank ya, saving can aja, saving can boleh. Power bank. It's up to you. Kamu buat aja nama objek kamu apa gitu ya. Oke. Nah, kalau Miss buat kaleng. Can itu artinya kaleng ya di sini ya. Oke, and then from my measurement itu adalah 23.5 cm. Nah, ternyata kita harus mencari juga pengukuran dengan menggunakan formula atau rumus. Nah, Miss, kita pakai apa, Miss? Rumus apa? Untuk panjang lintasan, according to our topic, the circumference, berarti kita pakai rumus circumference-nya diameter. Iya, diameter. Kenapa diameter? Biar lebih cepat aja sih sebenarnya. Ngapain pakai radius ya kan? Nah, nanti cari diameternya. You can see my screen ya, everyone. Nah, sekarang kita mau cari diameternya dulu. Sebelum Miss go to the next. Oke, wait a moment. I will give you time to ask later. Dulu ya. Oke. Bagaimana cara mengukur diameternya, Miss Ruth? Kamu lihat bagian bawahnya atau bagian atasnya juga boleh. Sudah? Look at this ruler. Kamu ambil penggaris. Kamu ukur, nak. Dari angka 0 tadi ya. Ya, dari satu sisi. Kalau boleh ke arah tengahnya ya. Dari satu sisi ke sisi lainnya. I got here 7.5. Ini dapat 7.5 ya. Panjang diameternya. Nggak kelihatan banget, tapi ya 7.5. Around 7.5. Ya, cara mencari diameternya itu, lihat, pay attention. Kamu pakai bagian tengahnya, kamu ukur. Oke. You will get 7.5 later. Ini bagian bawah. Oke. Jadi, Miss dapat diameter benda punya Miss ini adalah 7.5. Oke. Oke, any question? Ada pertanyaan setelah itu? Silahkan bertanya. Who wants to ask? Siapa mau bertanya tadi, Miss? Katanya. Who is that? Mimis. Mimis. Siapa Mimis? Kevin. Yes, Kevin. Go ahead. Can you repeat the question? I cannot hear you. Sorry ya. Benangnya, Miss. Benangnya lewat dari penggaris, Miss. Benangnya lewat dari penggaris. Penggaris kamu panjang? Panjang benangnya, Miss. Ya, panjang. Penggarisnya. Ya, penggaris kamu ada yang lebih panjang lagi, nak. Kalau boleh yang 30 cm ya. 30 cm. Pakai penggaris yang 30 cm. Oke. Nah,
Setelah itu, setelah kamu dapat, kamu boleh isi paper di halaman pertama, page 1. Okay, as you can see here. Perhatikan ya, ini menggunakan ruler, ini menggunakan rumus. Tadi Miss dapat diameter Miss itu adalah 7.5. Nanti kamu cari punya kamu ya, jangan follow my object ya. Don't follow my number ya kids, ketahuan itu nanti siapa yang nyontek. Yang ikut-ikutan loh. Oke, listen to me first. Coba perhatikan, please mute, coba mute lagi sayang. Nah, jadi Miss hitung ya, because my diameter is 7.5 ya, kalau kita bagi 2 pun nanti hasilnya berapa? 3.25. Itu kan bukan kelipatan dari 7. If this is not the multiplication or the multiple of 7, we will use the pi or the value of pi is 3.14. Jadi nilai dari pi yang kita gunakan adalah 3,14. Ya. Ingat ya perbedaan pada saat apa kita memakai 3,14 dengan 22/7. Ya, pada saat radiusnya kelipatan 7, berarti kita pakai 22/7. Kalau misalnya bukan kelipatan 7, berarti kita pakai 3,14. Oke, jadi Miss hitung, I count it. Oke, I count it like this, Miss hitung ya. Jangan lupa buat satuannya, because we use ruler, we will use the unit is centimeter. Nah, and after that, we have conclusion. Nah, conclusion ini adalah kesimpulan. Apa yang bisa kamu lihat dari pengukuran menggunakan ruler dan pengukuran dengan formula atau rumus? What is the difference? Atau apa sih perbedaannya? Atau apa kesimpulannya? Apa yang bisa kamu dapat? Kalau Miss dapatkan ini, the measurement of can, pengukuran kaleng dengan menggunakan ruler is almost similar. Similar artinya sama ya. Almost similar artinya hampir sama. Almost similar to the measurement using formula. Hampir sama pengukurannya apabila kita menggunakan rumus atau formula. Bisa dibandingkan ya. Bedanya cuma berapa? Oke, bagaimana cari difference-nya, perbedaannya? Tinggal kurangi aja, nak. Kalau ruler kan 23.5. If using formula, I got 23.55. Kamu kurangin aja this one minus this one, yang besar dikurang yang kecil gitu. Nah, perbedaan yang Miss dapat adalah 0.05 cm. Kamu bisa buat conclusion seperti ini, tapi jangan copy paste punya Miss Ruth ya. Make yours. Buat punya kamu sendiri. Kalau kata-katanya sedikit mirip, it's okay, tapi jangan copy paste full like this. Okay? Create something by yourself. Oke ya, biasakan coba cari hal-hal yang baru. Oke? Any question sampai di sini ada pertanyaan? Tadi Kalista wanna ask, what do you want to ask? Miss, if diameter dari celengan kita ini sama dengan kaleng Miss itu emang sama dengan diameternya itu nggak apa-apa kan Miss? Kalau kita ukur sama 7,5 juga. 7,5 juga kamu ukur? Yakin? Yes, Miss. Are you sure? Coba diukur baik-baik. Are you sure? Kalau Miss, are you sure? Kamu hitungnya gimana, Kalista? Ingat ya, kalau menghitung diameter itu dari tengah ya. Ini titik pusatnya. Anggap titik pusatnya. Kita estimate aja. Udah pernah belajar estimate kan? Sudah dong. Nah, jadi ini bagian tengahnya. Ini bagian tengahnya. Nah, kira-kira berapa ini ke sini? Kalau Miss 7,5. 7,5. Kalau kalian gimana? Oke, find out your diameter. Coba cari diameter kamu menggunakan ruler. Ayo, come on. Hayo. Jangan lupa buat namanya ya, kids. Please make your name. Nanti kamu kumpul, nggak ada nama, sudahlah. Sudahlah kita, sudah. Oke. Any question? Ada pertanyaan sebelum kita go to the next page? Karena ada yang mau dikerjakan di page berikutnya, ya. Ada yang mau kita kerjakan dan kita cari di page berikutnya. Masih berkaitan dengan ini, oke? Still about this. Oke, kalau tidak ada, I will continue the video. Nah, setelah itu kita lihat page berikutnya. Nah, di sini ada tulisan from sama to. Ingat, from sama to itu berupa tempat ya. Perhatikan, I give example. Oke, anyway. Karena ini berkaitan dengan panjang lintasan, oke,
kita akan memakai benda ini, circular object ini, untuk mengukur jarak. Jarak itu distance ya. Jarak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. You can measure something, not only use the meters or the ruler, nggak hanya menggunakan penggaris ataupun meteran panjang, but also you can use the object around of you. Kamu bisa pakai benda-benda di sekitar kamu. Ya contohnya Miss punya kaleng ini ya. Tapi ingat ya, harus berbentuk lingkaran karena kita mau lihat dengan cara menggelindingkan benda tersebut. Oke, kita mau menggelindingkan. Nah, caranya seperti apa? Please pay attention, perhatikan videonya juga. Nah, Miss ambil tempat yang pertama adalah restroom. From restroom to office. Ya. Nah, bagaimana itu? Perhatikan ya videonya. Nah, ini restroom and that is office. Look at the way how to count it, how to do that. Nah, jadi tanda yang kalian beri tadi warna, kalau punya Miss warna hitam lah, warna gelap gitu ya. Oke. Nah, tanda ini kan berada di atas pertama. Untuk satu kali putaran, misalnya seperti ini. I make like this, satu kali putaran sampai ke sini kembali, itu panjangnya sama dengan panjang benang tadi. Panjang benang Miss tadi berapa, kids? Do you remember? Berapa panjang benang Miss tadi? Did you remember? 23,5. Ya, 23,5, 23.5. Nah, artinya berarti satu putaran sirkuit ini, satu putaran kaleng ini panjangnya 23,5. Nah, tujuan Miss adalah dari restroom to office. Look at this video. Coba lihat video ini, Nak. Nah, Miss putar-putar ini sampai ke office. Berapa kali putaran ya dia ya? Pelan-pelan ya, mutarnya itu pelan-pelan. Oke, jadi Miss dapatkan 18 circuit ya. Circuit ya, ada 18 kali putaran. Nah, supaya kita tahu jaraknya, tinggal kamu kalikan aja, Nak. 18 putaran itu berarti kalikan dengan panjang sirkuit kaleng ini, panjang lintasan atau keliling dari kaleng tersebut. Berapa keliling kaleng tersebut tadi? 23.5. Jadi Miss kalikanlah 18 kali putaran dikalikan dengan panjang atau keliling dari kaleng yang Miss punya. So, I can get the answer. The distance equals 18 times 23.5 centimeter equals 423 centimeter. 423 centimeter. Jadi inilah dia jarak dari restroom, kamar mandinya, menuju office. Sekitar 423 cm. Itu jarak. Kita pakai satuan sentimeter aja ya, because we use ruler for the basic measurement, pengukuran yang standarnya. Oke, so far any questions? Ada pertanyaan kira-kira about this? Miss, kalau misalnya dari kitchen to bedroom bisa, Miss? Bisa. Kalian cari tempat yang ada di rumah kalian ya, jangan yang di sekolah ya, because you will do at home. Oke? Iya. Any question so far? Ya, untuk deadline-nya. English. Yes. Iya, ini English lah. Yang ininya English lah nama tempatnya, sayang. Tidak perlu buat video, just fill the answer, okay, of the worksheet that I've given last time. Jadi Miss, kalau misalnya di sini 50 sirkuit, ya udah 50 itu kalikan dengan panjang lintasan atau keliling dari kaleng atau benda yang kamu punya, circular object that you have. Oke? Nah, kamu cari sebanyak berapa tempat? Coba lihat ya, ada 5 kalau nggak salah Miss buat. 5, right? 1, 2, 5, right? 3, 5. Oke, cari tempat. Miss, boleh nggak tempatnya itu ada sama? Contohnya, dari kitchen ke living room. Dari living room ke bedroom. Boleh, you can use like that. Tapi diukur ya, menggunakan benda yang kamu punya. Nanti dikalikan dengan panjang lintasan atau keliling dari benda tersebut. Oke, so far, any question? Ada pertanyaan lagi, Nak? Any question, guys? Nothing, Miss. Kids? Nothing? Serius ini, nothing?
Oke, untuk deadline-nya, you will submit this project, next week on Friday. Oke, I need the paper ya. Oke, please don't be lazy, do it. Besok boleh. Kenapa sayang? Besok kumpul boleh. Boleh, yes. If you want to submit tomorrow, it's good, it's better ya, lebih baik, lebih bagus. Tapi jangan asal-asalan ya. Kamu harus hitung juga. Kamu harus benar-benar hitung ya. Jangan, ini kira-kira 18 sirkuit. Nggak boleh ya, ketahuan nanti siapa yang bohong. Ya. And then, I hope kalau misalnya kamu tidak mengerti, if you still don't understand, still confused, okay, please chat me by WA. Ada WA kita kan nak ya, pakai WA itu untuk bertanya. Oke, Jessica, have you prepared the paper? Sudah nak dipersiapkan kertasnya? Ready, Miss. Oh, ready. Thank you ya Jessica. Itu you can send the picture if you are done. Oke, Beatrix, Henry, sama Vincent, what's going on with your connection? Rafael, ada pertanyaan, any question? Yes, Angelo, go ahead. Hendrik chat me, dia malu chat sama Miss. Dia tanya gimana cara hitung pakai 3,14 Miss. Siapa yang chat? Oh, pardon me. Hendrik. Kenapa Hendrik tanya? Hendrik nanya gimana mengalihkan dengan 3,14. Yang mana? Yang page pertama? The first page. I don't know Miss. Ask Hendrik Miss. Hendrik. No, saya lupa cara menghitungnya saja, Miss. 3,14. Iya, 3,1. Kenapa kita pakai 3,14 tadi? Karena itu bukan kelipatan 7. Nah, tadi kalau misalnya dia 7, diameternya ini 7, berarti kita pakai 22/7 ya. We use the pi equals pi-nya atau pi-nya equals. No, Miss. Kalau tentang yang itu saya bisa, Miss. Jadi Saya kapan penggunaannya, tapi cara menggunakan cara mengalihkan, cara how to multiply. Okay. Ya. Yes, Miss. No, ya. What is that? Ya. Oke, untuk mengalihkannya, oke, terima kasih. Mungkin kita review aja ya cara mengalihkan desimalnya. For example, nggak apa-apa ya. Good questions itu. We have pi is 3.14. Kita punya pi-nya itu sama dengan 3.14. And then you multiply by, dikalikan dengan apa? Dikalikan misalnya dengan desimal is 2.4. Oke, 2.4. Oke, until this get it ya. Nah, Miss, ini kan desimal dua-dua, Miss. How to solve them? How to get the answer? Oke, I have three. Coba kamu abaikan dulu desimalnya masing-masing. You ignore the decimal symbol each number. Jadi kamu abaikan dulu desimal di sini. Artinya yang kamu kalikan itu adalah 314 times 24. Nah, kamu kalikan dulu ini, nak. Oke, sudah? So, what is the answer of this? Apa jawabannya? 314 kali 24. Ayo, anak sempoa siapa? Atau yang kumon? Miss dengar ada yang kumon, ada yang sempoa gitu. Ayo, siapa yang bisa hitung ya 314 kali 24? Don't use calculator. Count it properly. Aduh. Nanti kita ujiannya hitung-hitungan aja ya. Kan mau tatap muka. Nanti Miss tes lah perkalian-kalian. I test your multiplication. I test your counting. 336. Berapa? 336. 336. Times. Kali sayang. Dikali sayang, dikali, bukan dijumlahkan. Times, dikali, bukan ditambah ya Bang. 7,536. Oke, 7,536, right? Oke. Nah, Miss, tadi kan ada desimal. Miss bilang ignore. How to make them back, Miss? Gimana buat mereka balik lagi? Nah, perhatikan. Di angka pertama, ada berapa digit dia di belakang decimal point? How many digits behind? 2. 2. 2 digit, ya. Oh, Miss. How about the second number? 1. Ya. 1, Miss. Artinya, kalau kita jumlahkan berarti ada berapa? 3. Iya, 3 digit Three. ya. Jadi kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. And then you put
poin desimal atau koma ya. Tapi karena kita pakai math buat titik aja. Oke, Miss, like this. kenapa komanya Saya- gitu, Miss? Kenapa? Komanya di situ ya, Miss? Iya, komanya di situ karena kita yes. Yang mana cari tahunya, Miss? Itu komanya di situ, Miss. Cara cari tahunya kita lihat dulu masing-masing numbernya. Di number pertama ada berapa angka dia di ada berapa digit dia di belakang koma. How many digit, Vincent? 2. Your friends say 2, right? 2 kan? Nah, di angka berikutnya ada berapa digit di belakang decimal point, Vincent? 1. Kamu jumlahkan aja berapa banyak tadi? 1, 2, 3. Berarti 3 digit di belakang koma kan? Di-combine aja, combine, digabung. Berapa jumlahnya? Berarti 3 angka ya. You count 1, 2, 3. So you will get 7.536. Gak boleh 500 kamu bilangnya. 536. Itu aturannya kalau mengucapkan angka, oke, di belakang decimal point, kamu ucapkan satu-satu. Tapi kalau angkanya di depan koma atau desimal, for example, 70.17, like that. Jangan bilang 70.17, that's wrong. Itu salah banget, ya. Oke? Nah, kalau kamu mau cek kebenarannya boleh pakai kalkulator ya. Benar nggak sih 3.14 times 2.4 equals 7.536? Is that correct? Right, Miss. Ya, correct, Api. Ya. Oke, any question? Nothing? Iya, kamu buat destination-nya yang ada di rumah ya untuk mengerjakan proyek itu ya. Jangan kamu pulang dari Medan ke Surabaya, dari Medan ke Binjai, dari Manhattan. Jangan sayang ya. Mau berapa ratus apa kamu putar kaleng kamu itu? No. Di rumah aja. Stay at home and do your project. Oke, yes, Kristo, any question? Perlu di-record nggak, Miss, untuk memastikan keasliannya atau untuk memastikan? Keahliannya, oke. Ya, kalau kamu mau record, itu ada nilai tambahan. Ya, Miss kasih plus point for you. Okay, those students that make the video to make sure. Apakah pengukurannya, measurement-nya itu benar-benar segitu, sekitar segitu. Ya, jadi kalau mau dibuat boleh, kalau tidak mau dibuat ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ada nilai tambahan untuk yang membuat video. Oke? Yang paling utama kalian submit ini ya sayangnya. Please submit this paper. Please this paper ya. Jangan kalian submit benangnya sama Miss Ruth. Apalagi kalengnya. Oke? Don't submit the can or the strip. Habis submitlah paper ini. Atau video juga, it doesn't matter. Oke?